Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teorema divergensi Gauss. Oke, di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang teorema divergensi Gauss. Kita misalkan F sama dengan MI ditambah NJ ditambah PK berupa medan vektor dengan MNP mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu pada S dengan batas 2S. Jika N merupakan vektor normal satuan sebelah luar terhadap 2S, maka integral lipat 2 dengan batas 2S f dot nds itu sama dengan integral lipat 3 divergens f dp. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa flux F yang melewati perbatasan suatu daerah tertutup di ruang 3 adalah integral lipat 3 dari divergensinya atas daerah tersebut. Persamaan di atas juga dipahami sebagai integral permukaan dari sebuah vektor F yang mengelilingi sebuah permukaan S sama dengan integral dari divergensi F volume yang diselubungi oleh permukaan S tersebut. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa untuk teorema divergensi Gauss dapat digunakan untuk menentukan integral permukaan. Untuk persamaannya, integral dengan batas 2S f dot nds sama dengan integral lipat 3 dengan batas S divergens f dp. Dapat dilanjutkan dengan mengingat konsep divergens pada bab 2, sehingga persamaan ini dapat kita tulis sebagai integral lipat 3 dengan batas S 2M per 2X ditambah 2N per 2Y ditambah 2P per 2Z dP. Untuk lebih mudah dipahami, di sini kita akan membahas satu soal yang dimana soalnya itu hitunglah flux medan vektor F di mana F sama dengan X kuadrat Y I ditambah 2XZ ditambah YZ pangkat 3 melewati permukaan benda persegi panjang S yang ditentukan oleh di mana X itu lebih kecil atau sama dengan 0 dan lebih besar atau sama dengan 1. Y itu lebih kecil atau sama dengan 0 dan lebih besar atau sama dengan 2. Z itu lebih kecil atau sama dengan 0 dan lebih besar atau sama dengan 3. Di sini kita akan menghitungnya dengan menggunakan teorema divergensi Gauss. Langkah yang pertama, sebelumnya kita sudah tahu rumus dari divergensi Gauss itu adalah integral lipat 2 dengan batas 2S f dot nds sama dengan integral lipat 2 divergens f df dp. Untuk menyelesaikan divergens itu dapat kita selesaikan dengan menggunakan persamaan dari divergens F, yaitu 2M per 2X ditambah 2N per 2Y 2P per 2Z dP. Selanjutnya kita masukkan nilai dari medan vektor F. Diketahui 2M-nya sama dengan X kuadrat Y per 2X ditambah
do 2xz per do y ditambah do yz pangkat 3 per do z. Masing-masing kita turunkan terhadap variabelnya. X kuadrat y diturunkan terhadap x, maka dapatlah hasilnya 2xy. 2xz diturunkan terhadap y, 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak terdapat variabel y. Do yz pangkat 3 diturunkan terhadap z, maka hasilnya 3yz kuadrat dv. Selanjutnya kita masukkan nilai titik-titiknya. Diketahui tadi di atas nilai titik-titiknya ini, dimana x tadi kan 0 sampai 1, y 0 sampai 2, dan z 0 sampai 3. Lalu kita masukkan nilai batasnya. 2xy ditambah y 3yz kuadrat dx dy dz. Selanjutnya, yang langkah yang pertama, di sini kita akan integralkan terhadap x dahulu. 2xy kita integralkan terhadap x sama dengan x kuadrat y. 3yz kuadrat kita integralkan terhadap x, maka hasilnya 3xyz kuadrat. Lalu dengan batas 0 sampai 1, dan masing-masing kita kalikan dengan nilai batasnya, maka dapatlah hasilnya y ditambah 3yz kuadrat. Ini dy dz. Lalu kita integralkan terhadap dy. Y diintegralkan terhadap dy, itu dapat hasilnya 1 per 2y kuadrat ditambah 3 1 per 2y z pangkat 2 dengan nilai batas 0, 2. Lalu kita kalikan dengan nilai batas masing-masing, maka dapatlah hasilnya 5z pangkat 2. Selanjutnya, yang terakhir, di sini kita akan integralkan terhadap dz. Integral 5z kuadrat diintegralkan terhadap dz sama dengan 5 per 3 z pangkat 3 dengan nilai batas 0 sampai 3. Lalu kita kalikan dengan nilai batasnya masing-masing. 5 per 3 nilai z-nya sama dengan 3 pangkat 3. Kita kalikan 5 per 3, 3 pangkat 3 dapat hasilnya 27. 5 dikali dengan 27 hasilnya 135 per 3. Lalu 135 per 3, lalu 135 itu kita bagikan dengan 3, maka dapat hasilnya 45. Oke, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk menonton video-video sebelumnya yang menjelaskan tentang konsep-konsep dasar dari teorema divergensi Gauss, dan jangan lupa untuk menonton video selanjutnya.